Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pemirsa yang rahmati Allah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang berpakaian di dalam Islam. Dan ini merupakan bagian kedua, di mana bagian pertama kemarin atau yang lalu kita telah menjelaskan tentang 4 prinsip bagi seorang muslim ketika mereka menggunakan pakaian. Dan ketika mereka menggunakan pakaian sesuai dengan 4 prinsip itu, hakikatnya mereka telah menggunakan pakaian sesuai dengan tuntunan syariah atau yang bisa disebut dengan pakaian syar'i. Sedangkan pada pertemuan kali ini atau pada bagian kali ini kita akan lebih memperdalam kembali tentang adab-adab atau etika-etika yang harus diketahui oleh seorang muslim dan muslimah di saat mereka mengenakan pakaian mereka. Ya. Namun sebelum itu kita akan sebutkan kembali ada 3 fungsi daripada pakaian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dianjurkan atau yang diperintahkan manusia untuk mengenakannya. Yang pertama, bahwasanya pakaian itu berfungsi untuk melindungi diri kita dari panas, dari dingin, dan juga dari bahaya-bahaya yang lainnya. Ya, karena memang pada dasarnya kulit manusia itu tidak sama seperti kulit makhluk yang lainnya. Kita butuh perlindungan yang lebih daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau hewan-hewan ada bulunya, sementara kita tidak memiliki hal seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah untuk perhiasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian dan menjadi perhiasan bagi kalian. Kemudian berdasarkan ayat ini juga, fungsi ketiga adalah untuk menutup aurat. Sebagaimana kita mengetahui di dalam fikih Islam, ada aurat yang harus kita lindungi, harus kita tutup, dan tidak boleh kita memperlihatkannya di depan orang lain. Kemudian adab yang harus kita ketahui, kita perhatikan di saat kita ingin menggunakan pakaian. Yang pertama, ada adab-adab umum yang mencakup laki-laki dan wanita. Ya, apa itu? Yang pertama adalah pakaian yang kita gunakan haruslah pakaian yang didapat dengan cara yang halal dan dari bahan yang halal pula. Ya, walaupun mungkin kita menggunakan 4 prinsip yang menutupi aurat kita, ya, tidak transparan dan lain sebagainya, tetapi ternyata pakaian-pakaian tersebut kita dapatkan dari jalan yang tidak halal, maka ini juga termasuk pakaian yang diharamkan atau dilarang oleh syariat kita. Kemudian hendaklah kita menggunakan pakaian sesuai dengan jenis kelamin kita, ya, tidak menyerupai lawan jenis. Dan ini sangat dilarang di dalam syariat kita bagi orang yang menggunakan pakaian dengan meniru pakaian lawan jenisnya. Ya, tidak boleh seorang laki-laki menggunakan pakaian perempuan, dan begitu sebaliknya perempuan tidak boleh menggunakan pakaian yang biasa digunakan oleh laki-laki. Kemudian yang ketiga, hendaklah ketika dia menggunakan pakaian memulainya dari sebelah kanannya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyunahkan atau menganjurkan dan mencontohkan kepada kita ketika beliau menggunakan segala sesuatu, beliau selalu menggunakan dari sebelah kanan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, diriwayatkan anna Nabiyya SAW kana yu'jibuhu at-tayammum fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Rasulullah SAW menginginkan atau sangat suka sekali mengenakan sandalnya, ya, mengenakan sepatunya atau mengenakan apapun di awal dari sebelah kanan.
Jadi kalau kita ingin menggunakan pakaian, mulailah dari sebelah kanan kita. Itu di antara adab yang harus kita perhatikan, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian, tidak boleh atau tidaklah kita menggunakan pakaian yang biasa atau yang menjadi ciri khas dari orang-orang kafir atau dari orang-orang non-Islam. Ya, karena Rasulullah SAW menyebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan tersebut. Mungkin ada yang bertanya, hari ini pakaian itu sudah bersifat global, ya, digunakan oleh muslim dan juga selain muslim atau kafir. Maka yang dilarang penggunaannya adalah pakaian yang memang menjadi ciri khas oleh orang-orang kafir. Ya, misalnya orang-orang Yahudi ada pakaian khasnya yang tidak digunakan oleh orang selain dari kelompok Yahudi. Ya, orang-orang Kristen misalnya menggunakan pakaian yang khas milik mereka. Ya, maka ketika pakaian tersebut sudah menjadi ciri khas atau kebiasaan mereka menggunakannya, terutama dalam peribadatan mereka, maka tidak boleh kita menggunakan pakaian yang seperti itu. Adapun pakaian yang sudah bersifat global, semua orang menggunakannya, maka dia bukan lagi menjadi kekhususan dari suatu kelompok tersebut. Kemudian hendaklah ketika kita menggunakan pakaian, kita memulainya dengan membacakan doa berpakaian. Doanya adalah, Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, ini diantara contoh doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. 4 poin atau 5 poin yang kita sebutkan tadi merupakan adab yang umum, baik itu laki-laki maupun wanita. Kemudian ada adab yang khusus bagi wanita yang harus diperhatikan oleh seorang muslimah ketika dia berpakaian. Yang pertama, memastikan bahwasanya pakaian yang dia pakai menutupi seluruh aurat yang menjadi aurat wanita. Tidak cukup misalkan dia hanya menggunakan pakaian yang lebar tetapi menampakkan rambutnya misalnya, atau dia berpakaian hanya menggunakan selendang semata, walaupun di bawahnya tertutupi keseluruhan, tetapi rambutnya nampak sebagian, maka ini termasuk tidak menutupi auratnya. Jadi aurat wanita adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Kemudian berpakaian, ya, atau berhias wanita itu adalah hanya untuk suaminya saja. Dalam arti kata lain, seorang wanita di dalam berpakaian tidak menjadikan pakaian sebagai sesuatu yang memperindah tubuhnya, ya, ketika berada di tempat-tempat umum. Karena sesungguhnya tujuan dari pakaian bagi wanita adalah untuk menutupi perhiasan mereka, ya, menjaga perhiasan mereka, sehingga jangan jadikan pakaian bagi wanita sebagai sumber perhiasannya. Kecuali di rumah, maka itu tidak mengapa, karena memang tujuan wanita berhias adalah untuk suaminya. Kemudian hendaknya kain yang dipakai oleh wanita adalah kain yang lebih tebal, ya, tidak terlalu tipis sehingga membentuk bentuk tubuhnya, ya. Dan yang keempat, pakaian wanita tidak selayaknya diberikan pewangi atau parfum, terkhusus kalau dia berada di tempat umum, ya. Ini tidak berarti bahwasanya wanita kemudian membiarkan dirinya bau atau mengeluarkan aroma tidak enak, tidak. Yang dilarang adalah menampilkan atau menggunakan parfum yang kemudian ketika dia lewat di depan orang-orang tercium aroma parfum tersebut. Maka sebenarnya ini tidak diperbolehkan bagi wanita. Sedangkan bagi laki-laki, yang khusus bagi laki-laki adalah tidak memakai emas dan sutra, dan hendaknya tidak menggunakan pakaian yang isbal, ya, karena ini dilarang di dalam syariat agama kita, sebagaimana kata Rasulullah SAW, man asfala minal ka'bain minal idhar fafinnar, ya, pakaian yang berada di bawah 2 mata kaki, maka itu berada di dalam neraka. Sebagai bentuk keimanan kita terhadap penjelasan Rasulullah SAW, maka hendaklah kita berpakaian sesuai dengan apa yang ditentukan atau apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan tentang adab atau etika berpakaian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami
Dan kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.